Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 membawa dampak perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang mendasar yang dihasilkan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satunya, pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Syariat Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam RUU NAD merupakan peraturan umum yang akan berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Mengenai penerapan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh ini tentunya memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana posisi kaum minoritas dan muslim dalam penerapan hukum syariat Islam ini? Bagaimana jika dikaitkan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? Apakah ini tidak melanggar hak-hak asasi non-muslim yang ada di Aceh? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum syariat tersebut, mari kita simak penjelasan dari dua narasumber yang merupakan hakim di Mahkamah Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Dan bisa dibantu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Umu Adjiha, mahasiswi psikologi angkatan 2021 dari Universitas Islam Negeri Maulana Muhammad Ibrahim Malang. Di sini saya izin untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, Pak. Apakah Bapak berkenan? Boleh dibantu. Jadi ini untuk ujian mata kuliah ya. Iya. Berarti bukan untuk skripsi. Bukan. Ya, Oh, saya pikir untuk skripsi. Jadi ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Iya. Terus yang kira-kira yang mau diteliti di sini, yang mau diwawancara terkait dengan apa ya? Dengan psikologi atau dengan hukum atau dengan apalah? Dengan sesuai mata kuliahnya, Pak, Pancasila, Pak. Oke. Di sini temanya eksistensi hukum syariat Islam terhadap non-muslim di Aceh. Oh iya. Boleh. Saya menjawab semampu saya. Ya, karena walaupun ketua mahkamah saya kan juga banyak hal juga yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan manusia kan gitu. Baik, boleh silakan. Kira-kira apa yang saya bantu? Ini, Pak, sebagaimana kita tahu kan Aceh itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, ya, Pak. Nah, kalau kita melihat ke Pancasila kan bahwa setiap individu itu berhak atau diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun, ya, Pak. Nah, jadi bagaimana nasib non-muslim di Aceh? Apakah mereka harus mengikuti hukum ini atau bagaimana, Pak? Baik. Nah, pertanyaannya bagus ini ya, Dan itu bukan saja Anda yang mempertanyakan itu, banyak juga yang mempertanyakan yang lain, karena itu juga terkait dengan terkait dengan hak asasi manusia. Sehingga itu ada orang yang mengatakan seolah-olah ketika berlaku syariat Islam di Aceh ini non-muslim tidak bisa hidup di tanah Aceh. Atau ada yang beranggapan bahwa ketika syariat Islam ini berlaku di Aceh, terus non-muslim itu menjadi sebuah kelompok yang termarginalkan. Saya pikir pemahaman itu keliru. Ya, keliru pemahaman itu. Di luar banyak sekali pertanyaan seperti itu. Seperti saya bilang tadi, mungkin dikaitkan dengan hak, kan? Kebebasan memeluk agamanya sendiri sesuai dengan keyakinannya, kan begitu. Kalau nggak salah pasal 29, pasal berapa? Pancasila. Di Pancasila ada butir keberapa ya? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, perlu diketahui bahwa di Aceh saat ini memang sudah diberlakukan syariat Islam. Apa artinya? Bahwa di Aceh itu oleh pemerintah pusat diberikan kebebasan bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam. Ini adalah dalam rangka menjabarkan hasil kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Salah satunya bahwa dalam MOU Helsinki itu, Anda dengar ya, MOU Helsinki, dijelaskan bahwa di Aceh itu diberlakukan syariat Islam. Jadi ketika Aceh diberlakukan syariat Islam, maka di Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan legalitas untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, kalau begitu, di Aceh sebagaimana diketahui kan mayoritasnya Muslim. Nah, karena mayoritasnya Muslim, maka Aceh diberikan kebebasan melaksanakan syariat Islam. Tapi muncul persoalan, bagaimana dengan non-Muslim? Di Aceh non-Muslim tetap bisa hidup. Di Aceh non-Muslim tetap boleh makan di Aceh. Di Aceh non-Muslim tidak diusir. Di Aceh antara Muslim dengan non-Muslim bisa hidup berdampingan. Ya, jadi hak asasi manusia bagi non-Muslim itu juga dilindungi. Nah, jadi dengan itulah namanya syariat Islam. Syariat Islam itu agama Islam rahmatan lil alamin. Islam memberikan rahmat bagi semuanya. Jadi dengan demikian non-Muslim di Aceh tetap bisa hidup, non-Muslim di Aceh tetap bisa berada di Aceh, tidak perlu keluar dari Aceh. Nah, dengan catatan melaksanakan keyakinannya masing-masing. Nah, saya pikir seperti itu. Berarti kalau untuk hukum-hukum jinayah misalnya gitu Pak, yang kayak misalnya hukum cambuk atau yang lainnya itu gimana Pak? Iya. Perlu dipahami bahwa hukum Islam atau syariat Islam itu hanya berlaku bagi orang Islam. Sementara bagi non-Muslim, hukum Islam itu tidak berlaku. Jadi hukum itu berlaku bagi orang Muslim. Nah, hukum cambuk itu juga berlaku bagi orang Muslim. Syariat Islam berlaku bagi orang Muslim, termasuk berjilbab. Jilbab bagi wanita Muslimah itu hanya diberlakukan bagi orang-orang Islam. Non-Muslim itu tidak diberlakukan seperti itu. Nah, artinya bagi non-Muslim tidak ada masalah. Non-Muslim silakan laksanakan terus kepercayaannya masing-masing, diberi kebebasan. Non-Muslim silakan, misalnya Kristen silakan saja hari Minggu ke gereja, dia melaksanakan ibadahnya. Seperti misalnya di Biren yang saya lihat hari Minggu mereka beribadah. Kemudian di Biren saya lihat mereka juga ada Cina. Nah, ketika hari-hari besar mereka silakan. Jadi mereka tetap seperti itu. Jadi hukum Islam itu tidak mempengaruhi mereka, dan hukum Islam itu juga tidak diberlakukan kepada mereka. Nah, jadi mereka berlaku hukum sendiri. Nah, terus bagaimana dengan non-Muslim yang diberlakukan hukum Islam? Nah, itu ada satu ketentuan dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa bagi non-Muslim yang mau diberlakukan hukum syariat Islam wajib menundukkan diri kepada hukum Islam. Jadi berarti mereka menundukkan diri, mereka ikut serta dulu ke hukum Islam, baru mereka diterapkan hukum Islam bagi mereka. Tapi ketika mereka tidak mau menundukkan diri, ketika mereka tidak mau ikut terhadap hukum Islam, maka hukum mereka lah yang berlaku. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi ada pengecualian dalam hukum jinayah itu azas penundukan diri namanya. Jadi kalau dia mau diberlakukan hukum Islam atas dirinya, maka atas kerelaan dia menyatakan di depan hakim dia menundukkan diri dengan hukum Islam, maka berlakulah hukum Islam bagi dia. Tapi jika dia tidak, maka tidak berlaku. Nah, jadi dia tetap berlaku hukum agamanya mereka masing-masing. Berarti di sini diberi kebebasan untuk memilih ya Pak, mau ikut atau enggak? Bagi non-Muslim diberi kebebasan. Bagi non-Muslim diberi kebebasan untuk ikut ke dalam hukum Islam atau tidak. Tapi bagi Islam, bagi orang Muslim tidak diberi kebebasan. Wajib. Bagi orang Muslim itu wajib mengikuti hukum syariat Islam. Bagi non-Muslim diberi kebebasan. Kepada saya diberi kebebasan kepada yang bersangkutan. Kalau dia mau ikut, ikut. Kalau tidak mau ikut, kembali ke hukum agamanya. Misalnya ya, mungkin saudara juga melihat ada Cina di Aceh yang nggak pakai jilbab. Apakah mereka ditangkap? Tidak. Tapi mereka cuma diminta menghormati, orang Islam. Misalnya bagaimana? Ya, menghormatinya tidaklah berpakaian yang sempit sekali begitu ketika jalan, gitu kan? Nah, sama juga seperti puasa.
ketika umat muslim berpuasa, apakah mereka diwajibkan berpuasa? Tidak. Cuma diatur saja, tidak boleh makan di depan orang berpuasa, di rumahnya sendiri silakan. Nah, jadi mereka diberi kebebasan penuh. Nah, walaupun demikian, seingat saya ada beberapa kasus itu yang non muslim menundukkan diri untuk pada hukum Islam dan sudah dicabut. Jadi asasnya wajib bagi mereka menyatakan menundukkan diri. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak berzina gitu Pak, kan kalau di Indonesia kalau memang mau sama mau kan itu nggak ada hukum yang dihukum kayak di Aceh ya Pak ya, cambuk atau dirajam gitu. Berarti kalau non muslim melakukan perbuatan kayak gitu di Aceh itu nggak apa-apa Pak? Bukan nggak apa-apa bahasanya. Yang jelas mereka tidak dikenakan hukum cambuk, tapi akan dikenakan kepada hukum negara. Misalnya ketika mereka berzina itu merusak asusila, ada hukum negara lain. Hukum negara maksudnya yang mengatur, mungkin jadi penjara, ya kan? Ya, memang dalam hukum yang berlaku sekarang selain hukum Islam, zina itu suka sama suka tidak bisa dihukum. Nah, jadi bagi mereka, apakah mereka akan dicambuk? Tidak, kecuali mereka menyatakan menundukkan diri kepada hukum Islam. Jadi mereka tidak dicambuk. Terus hukuman yang berlaku bagaimana? Hukum negara. Hukum negara bagaimana? Kemungkinan dianggap itu sebagai perbuatan asusila. Ya penjara, hukuman penjara bagi mereka begitu. Nah, itu bagaimana Pak mekanismenya yang mereka mengatakan bahwa mereka menundukkan diri atau enggak itu gimana? Iya, itu ada prosedurnya. Ketika mereka akan diadili, ya kan? Ketika mereka akan diadili dalam sebuah tindak pidana misalnya, mereka menyatakan, mulai di depan penyidik, di depan jaksa sampai di depan hakim, mereka menyatakan bahwa mereka menundukkan diri kepada hukum Islam. Menyatakan itu diformalkan dalam sebuah surat pernyataan penundukan diri namanya, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian nanti di persidangan hakim mempertegas kembali apakah benar surat itu surat tanda tangani. Benar. Kalau benar maka berlakulah hukum Islam bagi dia, walaupun dia non muslim. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah surat formalitas yang di dalamnya membuat surat pernyataan bahwa dia menyatakan menundukkan diri. Ingat kata saya, menundukkan diri dengan hukum Islam. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika dia tidak menundukkan diri, maka kepada dia tidak bisa dilakukan hukum Islam. Yang sudah menyatakan menundukkan diri itu kemudian ada nggak Pak terjadi kasus tiba-tiba mereka menolak gitu Pak? Menolak untuk diberlakukan, yang awalnya menyatakan iya, itu ternyata enggak gitu Pak. Sepanjang pengalaman saya ya, sepanjang pengalaman saya, mungkin pengalaman yang lain ada. Sepanjang pengalaman saya, baik sebelum bertugas di sini maupun bertugas di Kuala Simpang, itu nggak ada seperti itu. Jadi ketika dia di awal sudah menyatakan menundukkan diri, maka sampai kepada cambuk dia menundukkan diri. Jadi tidak ada yang menundukkan diri di tengah-tengah jalan. Pertama dia menundukkan diri, habis itu nggak jadi. Saya belum temukan kasus. Bagi saya ya, tapi bagi yang lain mungkin ada. Tapi kalau begitu, bagaimana pendapat saya di sana? Kalau saya menyatakan bahwa sepanjang yang saya tangani nggak ada seperti itu. Jadi ketika dia sudah menundukkan diri di awal, maka sampai di akhir dia tetap menundukkan diri. Tapi itu menarik ya. Kalau nanti setelah ini ada hakim satu lagi yang ikut wawancara nanti, mungkin coba ditanya, mungkin beliau karena lebih senior, mungkin beliau ada. Jadi nanti bisa diperbandingkan dengan statement saya ini. Terus benar. Untuk menegakkan hukum syariat di Aceh itu siapa aja yang seharusnya bertanggung jawab gitu Pak untuk menegakkannya? Ya, sebenarnya penerapan syariat Islam ini tanggung jawab kita semua. Ya, semuanya bertanggung jawab terhadap penerapan syariat Islam. Karena syariat Islam itu bukan punya ketua mahkamah syariat, ya kan? Syariat Islam kepunyaan kita semua umat muslim. Jadi oleh karenanya semuanya harus ikut bertanggung jawab, mulai dari individu, perangkat desa sampai kepada tingkat pemerintah. Itu pada prinsipnya. Pada prinsipnya semua kita harus bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam. Tapi secara formal penegakan syariat Islam itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah,
dalam hal ini berarti gubernur, bupati, beserta dengan seluruh dinasnya, dinas terkait, misalnya dinas syariat Islam, kemudian kepala satuan Pol PP, wilayah Hizbah, kemudian mahkamah syariah sendiri, kejaksaan, kemudian kepolisian, ya, kemudian Kemenang, Kementerian Agama, kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU. Nah, jadi itu semua terformal untuk menegakkan syariat Islam. Jadi ada dua nih, secara pribadi semuanya ikut bertanggung jawab, tapi secara formal kelembagaan maka pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan syariat Islam ini, termasuk mahkamah syariah. Kalau khususnya di instansi Bapak ini, apa upaya yang dilakukan supaya hukum syariah tetap berlaku jalan gitu Pak? Iya, yang pertama sekali yang sudah saya lakukan ya, dan sekarang sedang saya lakukan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, sosialisasi pada masyarakat bahwa apa itu syariat Islam. Jadi kita kasih tahu dulu ke masyarakat apa itu syariat Islam, apa kegunaannya, bagaimana dan seterusnya. Jadi langkah awal saya sebagai pimpinan adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang penerapan syariat Islam. Secara kedinasan, secara formal tentu pemberlakuan syariat Islam itu didukung oleh putusan-putusan hakim yang memutuskan tentang hukuman terhadap pelaku jinayat itu. Nah, barusan saya pulang dengan dinas syariat Islam melakukan sosialisasi terkait dengan jinayat itu. Jadi sosialisasi, pemahaman dan seterusnya. Baik Pak, sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, saya pikir terima kasih dari saya ya. Nah, sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa di-sharing. Ya. Sebagai closing meeting dari saya bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak mengganggu kebebasan non-muslim. Itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa syariat Islam ini mengganggu non-muslim, mengganggu kebebasan beribadah non-muslim, itu keliru. Jadi syariat Islam tidak mengganggu kebebasan. Jadi tidak ada melanggar HAM di situ. Itu statement saya. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emma Adita, mahasiswa psikologi angkatan 2021 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Ya, di sini temanya eksistensi hukum syariat Islam terhadap non-muslim di Aceh. Sebagaimana yang kita ketahui ya Bu, kan Aceh itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam ini ya Bu. Iya. Nah, kalau kita melihat ke Pancasila kan dijelaskan bahwa setiap individu ini ya Bu diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun ya. Nah, jadi bagaimana dengan nasib masyarakat non-muslim yang berada di Aceh? Bagaimana penerapan hukum syariat Islam? Apakah ada perbedaan gitu Bu? Sebenarnya sama aja ya, karena kan kebebasan untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama itu kan sama juga dengan daerah lain ya. Hanya saja di Aceh kan berbeda dalam hal penerapan syariat Islam dengan diadanya kanun kan, kanun tentang pelaksanaan syariat Islam, kanun tentang jinayah kan, yang penjabaran dari kanun tentang pelaksanaan syariat Islam. Tentang penerapan kanun syariat Islam di Aceh ini pun ya hanya berlaku untuk orang Islam yang melanggar syariat itu sendiri, yang melanggar perbuatan-perbuatan apa yang dilanggar yang sudah ditentukan dalam kanun. Ya semuanya kan yang sudah ditentukan dalam kanun. Hanya saja untuk non-muslim itu berlaku penundukan diri. Jadi kalau dia tidak bersedia dihukum berdasarkan kanun jinayah, ya nggak masalah, diproses secara hukum
hukum hukum pidana dan disidangkan diproses melalui peradilan umum, kecuali bagi non-muslim yang menundukkan diri untuk diadili dan diproses hukum sesuai dengan kanun. Jadi nggak ada beda, nggak ada diskriminasi sebenarnya. Diberikan kebebasan apakah dia mau diproses secara hukum pidana umum atau secara kanun. Jadi nggak ada istilahnya pemaksaan orang non-muslim di Aceh ini harus dihukum secara kanun, itu tidak ada. Makanya ada penunjukan diri. Berarti bisa memilih. Bisa. Itu mekanismenya gimana ya? Itu dari sana, dari penyelidikan di polisi itu waktu ditangkap, di sana terus buat berita acara mau diproses ya secara kanun. Ada beberapa kasus yang diadili di sini dengan muslim diproses secara kanun, tapi ada berita acara penunjukan ini. Waktu sidang ditanya lagi nanti, saudara bersedia diproses secara kanun, walaupun di sana sudah bersedia kan untuk diproses hukum berdasarkan kanun. Sejauh ini ada yang bersedia? Ada kemarin itu yang berapa ada kasus kamar minuman keras, itu orang Kristen yang dari Medan, bukan orang sini. Jadi jangan sampai tergambar keluar bahwa Aceh ini memaksakan supaya yang dilakukan oleh orang Kristen pun harus berlakukan. Tidak seperti itu. Untuk menegakkan hukum syariat ini siapa yang bertanggung jawab? Penegakan syariat ini kan tanggung jawab dinas syariat Islam sebagai dinas yang secara otonomi lah kita bilangkan. Kalau daerah lain kan tidak ada dinas syariat Islam kan, di Aceh aja yang ada. Walaupun secara keseluruhan penegakan syariat Islam itu kan tanggung jawab kita semua, seluruh masyarakat Aceh kan, karena pemberlakuan hukum Islam, pemberlakuan syariat Islam di Aceh itu kan kehendak masyarakat Aceh, bukan kehendak pemerintah saja. Masyarakat Aceh juga menginginkannya. Namun dalam hal secara formal penegakannya itu, pelaksanaannya, pengawasan segala macam itu di bawah dinas syariat Islam. Dalam hal ini kan ada juga dinas-dinas yang terkait lainnya seperti WIHA kan, kemudian Satpol PP WIHA, kemudian dalam hal mengadili dan mahkamah syariah. Kalau untuk pengawasan segala macam itu dinas syariat Islam. Kalau dari instansi Ibu sendiri apa upaya yang dilakukan supaya tetap tegak hukum syariat Islam ini? Kalau kami kan, kalau sudah sampai ke kami baru diadili di sini, yang memberikan keputusan yang seadil-adilnya lah kan, yang bisa membuat masyarakat paham bahwa jika kanun itu dilanggar, rupanya hukumannya seperti ini, begitu. Jadi tidak ada istilah yang sudah ditetapkan itu tidak dilaksanakan. Kalau kami istilahnya menunggu di sini kan bukan menjemput bola, bukan menangkap, bukan memproses di tingkat penyidikan, tetapi kami lebih ke setelah mereka proses dari pihak kepolisian, kejaksaan dibawa ke kami untuk kami periksa benar nggak pelaku ini melanggar jarimah yang sudah ditetapkan dalam kanun. Begitu, ya itu yang kalau yang tugas kami.
Sejauh ini ada Bu yang mungkin awalnya mengatakan mengundurkan diri gitu, tapi ternyata setelah sampai ke pengadilan tiba-tiba menolak gitu. Tidak mau ya, sejauh ini tidak ada. Nggak ada Ya, kalau sudah mereka mau diproses secara kanun, sampai kemarin pun kita tanyakan juga seperti itu. Ya, sebenarnya dari situ Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu diberi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya. Hukum syariat Islam tidak mengganggu hak-hak non-muslim untuk memilih apa yang diyakininya. Hukum syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh tidak memaksa masyarakat yang bukan beragama Islam untuk menjalani hukum yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Masyarakat muslim dan non-muslim tetap dapat hidup secara berdampingan tanpa ada yang melanggar hak-hak yang satu dengan yang lain. Hukum syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh melalui kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Aceh. Hak asasi seluruh masyarakat Aceh terjamin. Hukum syariat Islam diwajibkan untuk masyarakat yang beragama Islam, sedangkan bagi non-muslim tidak ada paksaan. Non-muslim diberi kebebasan untuk memilih ikut atau tidak.